Saudara Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara menggelar apel pagi persiapan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Apel dipimpin langsung Panglima Kopsudnas Marsikal Madya Teddy Rizali Hadi. Beberapa satuan yang mengikuti apel pagi diantaranya Paskas, Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat, Aircrew, staf campuran dan Hanlan atau pertahanan pangkalan. Jelang pelantikan, TNI AU lewat Koopsudnas menyiapkan 11 unit pesawat terdiri dari 1 pesawat intai, 1 pesawat penumpang, 2 pesawat angkut, 3 heli, dan 4 pesawat tempur jenis F-16. Kita menyiapkan 1 flight pesawat F-16, pesawat tempur, terdiri dari 4 pesawat, itu lengkap dengan armamen dan lain-lain dari Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Kemudian kita juga menyiapkan 8 pesawat angkut, baik itu pesawat Boeing. Boeing ini ada dari Skadron 5, Boeing Intai, lengkap dengan kameranya. Jadi ini insya Allah TNI Angkatan Udara mendukung secara penuh demi suksesnya pelantikan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Lebih lengkap soal persiapan pengawalan pelantikan Presiden dan Wapres terpilih oleh Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya di Lanut Halim Perdana Kusuma. Bene, apel tadi telah selesai dilakukan, lalu bagaimana kesiapan TNI AU mengawal jalannya pelantikan pada 20 Oktober atau minggu ini? Apa saja alutsista yang disiagakan? Ya, Bella dan juga saudara, memang kita ketahui bahwasannya tadi pada pukul 9 Marsikal Madya TNI AU Marsikal Madya TNI AU maksud kami Teddy Rizali Hadi memimpin langsung apel persiapan pengamanan terkait dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu 20 Oktober mendatang. Memang terkait hal tersebut Marsikal Madya TNI Teddy Rizali Hadi menyampaikan bahwasannya mereka menurunkan 2.254 personil dan juga ini ada total 20 alutsista udara di mana ada 4 pesawat tempur jenis F-16, kemudian 8 pesawat angkut jenis Boeing dan juga Hercules dan juga 8 helikopter jenis Caracal dan juga Super Puma. Memang kita ketahui sendiri bahwasannya berdasarkan informasi TNI AU sendiri mengaku siap untuk mengawal agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada hari Minggu mendatang, dan rencananya memang esok hari akan dilaksanakan apel pagi gabungan begitu dari TNI AU, TNI AD dan juga TNI AL di Monas begitu, Bella. Bene, lalu bagaimana prosedur pengamanan VVIP yang akan hadir dalam pelantikan hari Minggu esok? Ya, Bella, memang tadi disampaikan oleh Panglima Koopsudnas Marsikal Madya TNI Teddy Rizali Hadi bahwasannya pihak TNI AU juga menyiapkan escorting atau pengawalan jika nantinya memang ada pesawat-pesawat dari negara sahabat yang akan datang ke Indonesia jelang pelantikan yang akan dilakukan pada hari Minggu mendatang. Tadi berdasarkan informasi memang Panglima Koopsudnas sendiri menyampaikan nantinya kalau pesawat-pesawat dari negara sahabat ini masuk ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia akan dilakukan combat air patrol atau patroli udara dan akan dikawal begitu dengan pesawat tempur F-16 hingga nantinya mendarat di 2 lanut, yaitu pertama di Lanut Halim Perdana Kusuma maksud kami, dan juga yang kedua ini ada di Bandara Udara Soekarno-Hatta. Begitu, Bella. Bene, lalu bagaimana teknis kesiapan pengawalan? Apakah sudah ada titik-titik tertentu yang dilakukan untuk pengawalannya? Di mana saja titik-titik tersebut, Bene?
Ya, untuk dari TNI AU sendiri tadi Panglima Koop Utnas Marsikal Madya TNI Teddy Rizali Hadi menyampaikan kalau pihaknya TNI AU sendiri eh, berpangkalan di Jalan Medan Merdeka Barat, dan terkait hal tersebut memang kita masih menantikan di mana saja titik-titik pengamanan yang akan dilakukan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada hari Minggu mendatang. Begitu, Bella. Baik, terima kasih Benediktus Aditya langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto, Rabu siang dilakukan gladi pelantikan Presiden di Kompleks Istana. 20 Oktober mendatang, tamu negara direncanakan masuk ke Istana melalui gerbang Istana Merdeka di Jalan Merdeka Utara. Tidak kurang dari 20 kendaraan terlibat gladi untuk alur kedatangan tamu negara. Adanya gladi sempat mengakibatkan kemacetan, saudara, di kawasan Kompleks Istana Jakarta. Kemarin pimpinan MPR RI menemui Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno untuk menyerahkan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan Tri Sutrisno akan hadir dalam pelantikan, sementara pimpinan MPR juga mengagendakan pemberian undangan untuk Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Insya Allah kami masih tentatif besok Pak SBY dan Bu Mega. Saya masih akan tunggu waktu ketemu Bu Mega dan Pak SBY besok, tapi tentatif ya, nanti akan beritahu. Ya kami MPR. Lokasi mana? Ya kami masih nunggu tentatif dengan Bu Mega. MPR, bukan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Sementara itu, saudara, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang ikut mengundang para kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Anies Baswedan dikabarkan akan hadir pada pelantikan nanti. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut dari 2 kandidat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 yang diundang, sejauh ini baru Anies Baswedan yang mengonfirmasi akan hadir pada pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Sementara Ganjar Pranowo masih belum terkonfirmasi karena masih sulit dihubungi. Saya tadi sudah berkontak dengan Mas Anies dan nyambung dengan beliau. Mas Anies insya Allah menyatakan akan hadir. Pak SBY dan Bu Megawati. Saya kontak dengan Mas Ganjar belum bisa tersambung. Kita ke sorotan lain, saudara. Uji kepatutan dan kelayakan calon kepala Badan Intelijensi Negara Muhammad Herindra usai digelar. Herindra dipilih sebagai calon tunggal kepala Badan Intelijen Negara atau BIN menggantikan Budi Gunawan. Calon Kepala BIN Herindra mengaku dalam penugasannya nanti di pemerintahan baru, ia akan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk merawat keutuhan bangsa. Ya, intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya. Intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itu aja dari saya ya. Itu aja. Presiden Joko Widodo menyebut pemberhentian Budi Gunawan sebagai kepala BIN merupakan permintaan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi menambahkan proses pemberhentian itu hanya masalah administrasi. Artinya karena kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan Menteri pada tanggal 21, sehingga itu dilakukan dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo itu atas permintaan ini. Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra merupakan kelahiran Magelang 30 November 1964. Herindra merupakan lulusan Akademi Militer dan lulusan terbaik 1987.
Herinda juga pernah mengenyam pendidikan di The Military College of Vermont Norwich University USA dan National Defense University USA. Karir yang pernah dijabat Herindra di dunia militer cukup mentereng, saudara. Sejak 2016, Herindra pernah menempati posisi Pangdam 3 Siliwangi, kemudian di 2017 menjadi staf ahli Panglima TNI, lanjut menjabat sebagai Irjen TNI di 2018 dan Kepala Staf Umum atau Kasum TNI 2020. Terakhir, Wakil Menteri Pertahanan 2020 hingga 2024.